warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Anggraini ingin mempresentasikan hasil laporan observasi di Desa Gunung Katon. Sejarah Desa Gunung Katon. Sejarah terbentuknya Desa Gunung Katon pada awalnya, daerah ini termasuk dalam daerah Gendot yang dulunya masih masuk wilayah Kecamatan Tanjuraja, di mana pada zaman dulu daerah ini hanyalah hutan dan sedikit persawahan, serta banyak sekali ditemukan gunung alam berterbangan ke sana kemari. Seiring waktu berlalu, daerah ini dikenal dengan sebutan Gunung Katon. Sebelum terbentuknya Desa Gunung Katon, sudah lama dipakai untuk menyebut sebuah kawasan pertanian di pegunungan di daerah ini. Untuk mempermudah masyarakat sekitar mengingatnya, maka dijadikan nama Gunung Katon tersebut menjadi sebuah nama desa, yaitu Desa Gunung Katon. Kepala kampung yang pertama adalah Bapak Rusdi Raharjo yang beroperasi tahun 1986 sampai 1995, diteruskan oleh Bapak Hasim tahun 1996 sampai 2003, diteruskan oleh Ibu Tuti Suyud tahun 2004 sampai 2014, diteruskan oleh Bapak Haji Armadi tahun 2015 sampai 2021. Dan saat ini diteruskan oleh Ibu Martini tahun 2022 sampai sekarang. Kondisi geografis. Luas wilayah Desa Gunung Katon ada 95 hektar atau 0,95 km persegi, yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan. Hal ini yang menjadi potensi utama di desa, sehingga mata pencarian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani atau berkebun. Letak Desa Gunung Katon sangat strategis. Hal ini membuat potensi di bidang perdagangan sangat berpeluang tumbuh besar. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya penduduk yang mata pencariannya adalah bertani. Iklim di Desa Gunung Katon termasuk yang beriklim tropis. Musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April. Kondisi sarana dan prasarana. Di Desa Gunung Katon memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat terdapat di tiap wilayah yang meliputi sarana prasarana di pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum. Sarana dan prasarana pemerintah. Sarana dan prasarana pemerintah di Kampung Gunung Katon mempunyai kantor dan kampung lengkap. Di Kampung Gunung Katon ada 4 RT. Sarana dan prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan Gunung Katon mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah dasar yang terdapat di berbagai RT dengan penerapan nilai Pancasila di Desa Gunung Katon. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, toleransi beragama, sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, membina kerukunan hidup antar umat beragama, menghargai setiap perbedaan tata cara beribadah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, bersikap sopan dan ramah kepada siapapun, menolong sesama yang membutuhkan, tidak boleh semena-mena pada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, Persatuan Indonesia menghargai keberagaman, gotong royong, rela berkorban, membantu orang yang sedang kesulitan, menjaga hubungan baik. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu aktif bermusyawarah, mengadakan musyawarah, menerima hasil musyawarah, tidak memaksa kehendak, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menghargai
menghargai hak asasi, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menumbuhkan budaya luhur, dan menjalin pertemanan. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila di Desa Gunung Katon. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Melanggar kewajiban dalam beribadah seperti tidak sholat tepat waktu, meninggalkan sholat, melanggar peraturan seperti membaca Al-Quran saat sedang haid. Tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Misalnya dalam NU tidak diperbolehkan masuk apabila sedang haid, sedangkan di LDII diperbolehkan masuk ke dalam masjid apabila sedang haid dengan adanya batasan. Yang ketiga, memaksakan kehendak lain atas kebebasan beragama. Yang keempat, tidak menghormati orang yang sedang beribadah, seperti ada orang sedang sholat tetapi ada orang yang ribut di dekatnya. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan dalam ibadah, seperti orang yang izin pergi sholat Jumat tetapi sesampai di masjid dia tidak sholat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, tawuran anak sekolah yang akan berujung pada rusaknya perdamaian hidup di lingkungan masyarakat karena telah menunjukkan terang-terangan tindakan yang tidak berkemanusiaan. Yang kedua, membuli seseorang karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dari segi tertentu. Yang ketiga, enggan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan. Yang keempat, memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Yang kelima, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Bersikap egois dan ingin menang sendiri atau tidak mementingkan orang lain. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan, mengadu domba, hilang cinta terhadap tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu main hakim sendiri. Contohnya ada maling yang tertangkap lalu memukulinya, mengabaikan pendapat orang lain, terlebih kelompok minoritas, mengabaikan keputusan secara sepihak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghalangi orang lain untuk mendapat penghidupan yang layak, bersikap sewenang-wenang pada sesama, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain, memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi. Solusi terhadap penyimpangan tersebut. Yang satu, sila pertama yaitu solusinya dengan introspeksi diri kita sendiri dan mulai tepat waktu dalam mengerjakannya dengan pelan-pelan. Yang kedua, dengan menghargai orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Yang ketiga, jangan pernah memaksa orang lain karena orang tersebut mempunyai haknya sendiri. Yang keempat, diam apabila orang tersebut sedang beribadah agar tidak terganggu. Yang kelima, belajar disiplin dengan berangkat lalu mengikuti sholat Jumat dengan tekun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan hukuman yang tegas, membuat aturan yang tegas tentang bullying, membuat anak merasa takut jika melanggar aturan tersebut. Yang ketiga, membantu orang tersebut maka akan meninggalkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, berusaha mendengarkan orang lain, mencintai orang-orang di sekitar dan menurunkan egonya. Mengutamakan orang lain terlebih dahulu atau saling menghargai orang lain. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu main hakim sendiri. Solusinya dengan upaya menyelesaikan permasalahannya dengan mengutamakan proses hukum. Mengabaikan pendapat orang lain, solusinya dengan mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai, menerima keputusan terakhir dengan ikhlas. Mengabaikan keputusan secara sepihak, solusinya dengan merenungkan keputusan tersebut
dengan mendapatkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghalangi orang lain untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Solusinya dengan toleransi kepada orang lain dengan tidak menghalangi orang lain mendapatkan kehidupan yang layak. Bersikap sewenang-wenang pada sesama. Solusinya dengan menegurnya atau menasehatinya agar tidak seenaknya kepada orang lain. Baik, cukup sekian. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Sakit Al-Fariji, izin bertanya, kenapa selain organisasi LDI ketika masuk ke masjid itu dianggap najis dan harus dibersihkan? Karena sudah keyakinan dari organisasi LDI tersebut, karena keyakinannya adalah semua harus bersih, terhindar dari najis. Nama saya Malik Hidayat, izin menambahkan bahwasanya dalam keyakinan LDII itu mengatakan bahwa setiap orang yang tidak berbaiat kepada LDII maka dia najis gitu. Jadi makanya di masjid LDII itu ketika ada orang selain LDII masuk maka masjidnya dibar karena selain orang LDII itu dianggap najis. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fitri Safia. Bagaimana sih kondisi Desa Gunung Katang saat ini? Kondisi Desa Gunung Katang sekarang alhamdulillah sudah membaik karena sudah ada pembangunan jalan saat ini. Dulunya berlubang, sekarang sudah mau diaspal. Bicor. Berarti nggak tambah berlubang kan? Ya, alhamdulillah karena mau ada presiden. Oh.